Bab 443. Pulau Bajak Laut. Apakah hanya satu kapal yang menembakkan meriam, atau ketiga kapal menembak bersama? Tanya Wang Dayong dengan tergesa-gesa. 3 kapal menembak bersamaan juga bagus. Bagaimanapun, satu tembakan mungkin tidak akan akurat, jadi menembakkan 3 meriam sekaligus akan lebih efektif. Baiklah, aku akan segera menyiapkannya. Wang Dayong berlari kembali dengan semangat, ia memberi isyarat dengan bendera kepada kapal lainnya agar 3 kapal bergerak sejajar, dengan meriam diarahkan ke bajak laut Jepang di daratan. Ketika mereka memasuki jangkauan tembak, bajak laut Jepang itu tetap tidak menyadari bahaya yang mengancam, dan masih bersorak-sorai dengan penuh kegembiraan, mengira bahwa perampokan kali ini akan membawa pulang hasil yang melimpah. Wang Dayong menatap tajam ke depan, lalu melambaikan bendera di tangannya ke bawah. Tembak! Bunuh anjing, anjing terkutuk itu. Para prajurit meriam langsung menyalakan sumbu. Suara, bum-bum-bum, terdengar menggelegar 3 kali. Peluru meriam menghantam ke kerumunan bajak laut Jepang. Peluru meriam padat itu, menghancurkan tubuh mereka hingga berkeping-keping. Dengan kekuatan kinetik yang besar, peluru itu terus melambung dan berputar ke depan, menjatuhkan semua bajak laut Jepang di jalurnya. Para bajak laut Jepang yang masih hidup terdiam, mereka kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Bukankah itu kapal mereka sendiri? Sejak kapan ada senjata aneh yang bisa melontarkan bola besi seberat itu di atas kapal? Mereka baru sadar setelah mendengar teriakan kesakitan di sekitar. Mereka segera menarik rekan mereka yang terluka dan berlari kembali dengan panik, berteriak keras untuk memperingatkan orang-orang mereka. 2 kapal mendekati daratan, dan 1 kapal lagi berpatroli di sekitar untuk mencegah bajak laut Jepang di pulau itu melarikan diri dengan perahu. Perintah Lin Hai dengan tenang, karena ia sudah memperkirakan hasil ini. Kekuatan meriam memang sangat besar, terutama dalam menghadapi musuh yang terorganisir, meski kondisi saat ini belum memungkinkan untuk membuat peluru meriam dengan bahan peledak, meriam padat yang ada sudah cukup memadai. Mampu untuk menghancurkan musuh dalam jumlah besar atau menyerang benteng, meriam ini mampu memporak-porandakan pertahanan lawan dengan mudah. Kapal besar itu segera merapat ke dermaga, dan para prajurit menyerbu ke pulau dengan senjata di tangan. Di sepanjang jalan, para bajak laut Jepang membawa senjata untuk melawan, namun hanya sedikit dari mereka yang masih memiliki kemampuan bertempur. Sebagian besar hanyalah orang tua, wanita, dan anak-anak yang tidak memiliki kekuatan. Di hadapan pasukan angkatan laut, mereka sama sekali bukan tandingan. Para prajurit bergerak dalam kelompok 5 orang, menggunakan tombak panjang untuk langsung menikam bajak laut Jepang yang mereka temui. Tidak ada satupun yang bisa bertahan lebih dari 1 serangan. Namun, meskipun dalam kondisi yang jelas lebih lemah, bajak laut Jepang itu tetap tidak gentar, menyerbu dengan teriakan sambil menyerang. Bahkan saat posisi mereka terdesak, pasukan terus maju dengan teratur. Lin Hai dan Yu Huasi juga mendarat dan mengikuti pasukan dari belakang, memantau keadaan. Pulau ini tidak terlalu besar, dan dalam waktu singkat mereka berhasil mendesak para bajak laut hingga ke pemukiman mereka. Di tengah pulau, mereka membangun banyak rumah beratap jerami. Ketika mereka mendekat, suara jeritan wanita terdengar dari berbagai arah. Para prajurit langsung membunuh bajak laut Jepang yang memegang senjata. Mereka yang tidak bersenjata diminta untuk jongkok dan menundukkan kepalanya. Seorang wanita yang gemetar ketakutan duduk dengan memeluk lutut di tanah. Tetapi tiba-tiba dia mengeluarkan pisau dan menikam prajurit di sebelahnya dengan keras. Namun, dia menyadari bahwa pisaunya tidak bisa menusuk, karena prajurit angkatan laut itu mengenakan sirah yang dapat menahan serangan senjata biasa. Rekannya dengan cepat membalas dan membunuh wanita bajak laut itu. Prajurit yang diserang itu terkejut, melihat bahwa para wanita bajak laut ini tampak lembut dari luar, namun sangat kejam dan penuh tipu muslihat. Ia segera memperingatkan yang lain. Hati-hati, semua. Wanita bajak laut ini sangat berbahaya, jangan tertipu oleh penampilan mereka yang tampaknya tidak bersalah. Para prajurit ditugaskan untuk mengawasi wanita-wanita tersebut dan mengikat tangan mereka. Benar saja, ditemukan banyak senjata tersembunyi pada mereka. Wanita bajak laut ini sangat berbahaya dan berniat menyerang prajurit jika ada kesempatan. Untungnya, rencana mereka terungkap lebih awal. Prajurit segera menggeledah seluruh pulau dan menangkap semua orang di sana. Serangan kali ini berlangsung sangat lancar, hampir tidak ada perlawanan yang berarti. Sebagian besar kekuatan tempur bajak laut Jepang sudah hancur,
dan yang tersisa telah terbunuh oleh serangan meriam. Hanya ada orang tua dan wanita, yang sama sekali bukan ancaman. Tuan, silakan ke sini dan lihat ini. Seru Cao Qiang dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Ada apa? Tanya Lin Hai. Aku tidak bisa mengatakannya, sebaiknya Tuan melihat sendiri. Cao Qiang ragu, wajahnya tampak sangat tidak enak. Lin Hai dan Yu Huaxi mengikutinya. Saat mereka melihat pemandangan di depan mata, mereka berdua langsung merasa sangat marah. Banyak orang dirantai dengan besi yang menembus tulang belikat mereka. Tubuh mereka penuh luka hingga tulangnya terlihat, bahkan beberapa bagian tubuh mereka sudah membusuk. Wanita berpakaian compang camping, dengan tangan dan kaki yang telah dipotong, hanya bisa menatap mereka dengan mata hampa. Kalian, siapa kalian sebenarnya? Lin Hai merasa dadanya sesak dan suaranya bergetar. Para bajak laut Jepang ini bukan manusia, jika hendak membunuh, bunuhlah langsung, berikan mereka kematian yang cepat, tetapi malah memilih untuk menyiksa mereka seperti ini, benar-benar kejam dan tidak manusiawi. Mendengar bahasa Daxia, ada secercah harapan di mata beberapa orang yang tersiksa itu. Kami adalah warga Daxia yang ditangkap oleh bajak laut Jepang. Jawab salah satu dari mereka dengan suara lemah, dia tampak sangat kehausan, dengan bibir yang sudah pecah-pecah seperti kayu lapuk. Kalian tidak perlu khawatir, kami adalah angkatan laut Daxia, dan kami datang untuk menyelamatkan kalian. Mengapa kalian masih berdiri di sana? Cepat selamatkan mereka, teriak Lin Hai kepada anak buahnya dengan lantang. Tolong, balaskan dendam kami. Dengan kondisi seperti ini, apa gunanya kami hidup lagi? Seorang dari mereka mengangkat pedang prajurit dan langsung memotong lehernya sendiri. Bunuh aku, seru seorang wanita yang telah kehilangan tangan dan kakinya dengan suara lemah. Beberapa orang lainnya juga memiliki pikiran yang sama. Mereka telah disiksa hingga tak berbentuk lagi, dan bahkan jika mereka diselamatkan, tidak ada lagi makna hidup bagi mereka. Lin Hai tidak menghentikan mereka. Mungkin kematian adalah pilihan terbaik bagi mereka, sebaliknya, hidup dalam keadaan seperti itu adalah penderitaan terbesar. Tenanglah, aku akan memusnahkan semua bajak laut Jepang ini untuk membalaskan dendam kalian. Bahkan seluruh negara bajak laut ini, akan kuhancurkan. Lin Hai memerintahkan prajurit untuk membawakan pakaian dan memakaikannya pada para korban yang diselamatkan. Kemudian, mereka membawa para korban ke hadapan tawanan bajak laut Jepang. Lin Hai berkata dengan suara tegas, berikan mereka senjata, siapapun yang pernah menganiaya kalian, kalian bisa membalas dendam dengan tangan kalian sendiri. Terima kasih, Tuan. Beberapa pria menerima pedang dan langsung mengayunkannya dengan penuh amarah ke arah para bajak laut Jepang. Jeritan mereka penuh dengan kepedihan, mencoba melarikan diri, tetapi mereka diikat dan tidak bisa pergi kemanapun. Melihat para pria itu menghujani para bajak laut Jepang dengan tebasan pedang, beberapa wanita juga dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Mereka mengambil pedang dan mengayunkan dengan sekuat tenaga ke arah bajak laut, sambil berteriak, akan kubunuh kalian semua, binatang keparat, mampuslah kalian semua. Seketika pulau itu berubah menjadi medan pembantaian. Lin Hai hanya menyaksikan dari kejauhan dengan ekspresi tenang, tanpa rasa simpati sedikitpun. Bab 444. Pertempuran di Lautan. Liu Ergou, sisakan beberapa bajak laut Jepang untuk diperiksa dengan ketat. Lihat apakah kita bisa mendapatkan informasi mengenai tempat persembunyian mereka yang lain. Bunuh semua sisanya. Lin Hai berbalik dan pergi. Pada awalnya, dia hanya berencana untuk membunuh para bajak laut Jepang yang pernah merampas milik rakyat. Namun, melihat keadaan saat ini, bahkan keluarga mereka, entah pria, wanita, tua, atau muda, juga terlibat dalam penyiksaan terhadap para tawanan dari Daxia. Mereka benar-benar pantas mati. Baik, aku akan segera mengurusnya, jawab Liu Ergou dengan cepat. Interogasi berikutnya menjadi sangat mudah. Para bajak laut Jepang itu sudah sangat ketakutan. Terlebih lagi, mereka hidup nyaman di sini, dengan makanan dan minuman yang mencukupi. Melihat pembantaian yang terjadi, mereka ketakutan setengah mati. Baru saja dimulai dengan sedikit kekerasan, mereka sudah mengungkapkan semua yang mereka ketahui. Ternyata, ada 2 pulau lain di sekitar sini yang juga menjadi tempat persembunyian kelompok bajak laut Jepang yang kuat. Kelompok bajak laut terbesar memiliki anggota lebih dari 1.000 orang, dan mereka memiliki 10 kapal cepat. Setelah mendengar laporan dari Liu Ergou, Lin Hai berkata, bunuh semua yang tidak memberikan informasi berharga.
Bawa semua barang berharga dari pulau ini, lalu bakar semuanya. Kita serang tempat berikutnya. Para prajurit mengangkut semua harta yang mereka temukan ke kapal. Setelah dihitung secara kasar, jumlahnya mencapai lebih dari 100.000 tael perak. Bukan berarti bajak laut Jepang tidak banyak merampok, tetapi mereka sangat cepat menghabiskan hasil rampasan. Uang hasil rampasan biasanya dihabiskan untuk makanan atau dibawa pulang ke Jepang untuk bersenang-senang, tanpa berpikir panjang. Mereka mendapatkan uang dengan cepat, namun menghabiskannya dengan cepat juga. Lin Hai melihat ke arah tempat bersembunyinya kelompok bajak laut Jepang berikutnya. Pulau itu lebih besar, dan mereka memiliki 10 kapal besar. Jika semua kapal itu bisa direbut, maka armada Laut Daxia akan berkembang dengan cepat. Di pulau lain, ada sekitar 4 hingga 500 bajak laut Jepang, yang memiliki 3 kapal besar dan belasan kapal kecil. Kini terlihat jelas bahwa kapal itu lebih berharga daripada perak yang diperoleh. Dengan memiliki banyak kapal, kekuatan armada laut bisa ditingkatkan dengan cepat. Lin Hai membagi pasukan dan menempatkan beberapa meriam kecil di kapal-kapal yang berhasil direbut. Satu kapal bisa membawa lebih dari 10 prajurit. Kapal kecil ini digunakan untuk mencegah bajak laut Jepang melarikan diri. Meskipun ukurannya kecil dan tidak dapat menampung banyak orang, namun kapal itu menjadi berbahaya dengan tambahan meriam. Bahkan jika mereka bertemu kapal besar, meriam dapat digunakan untuk melemahkan kekuatan kapal lawan. Setelah berlayar setengah hari, akhirnya mereka melihat pulau besar di kejauhan. Pulau itu dipenuhi dengan hutan lebat, dengan topografi yang cukup rumit, membuat proses penaklukan menjadi lebih sulit. Lin Hai memanggil Cao Qiang untuk berdiskusi bersama beberapa orang lainnya tentang cara menyerang pulau tersebut. Para bajak laut di pulau ini berbeda dengan yang kita temui sebelumnya. Jumlah mereka lebih banyak, jadi jangan sampai lengah. Mari kita diskusikan bagaimana strategi penyerangan, agar kita bisa mengurangi korban di pihak kita dan tidak membiarkan seorang pun dari mereka lolos, kata Lin Hai. Aku pikir kemampuan bertempur para bajak laut ini sebenarnya tidak terlalu kuat, kekuatan mereka hanya terletak pada keberanian mereka yang brutal. Dalam pertarungan jarak dekat, mereka mungkin sedikit lebih kuat dari kita. Namun, kita memiliki meriam, dan sebagian besar pasukan kita adalah pemanah. Setelah mendarat, kita bisa menembak mereka dengan busur dari jarak jauh dan menggunakan tombak untuk pertarungan jarak dekat. Asalkan kita menjaga jarak, maka tidak akan ada banyak korban di pihak kita, kata Wang Dayong. Benar sekali, saat bertempur, kita harus memanfaatkan keunggulan kita untuk menyerang kelemahan musuh. Kamu melakukannya dengan baik. Lin Hai mengangguk, memuji. Wang Dayong tersipu malu dan menggaruk kepalanya setelah mendapat pujian. Apa yang Dayong katakan benar, tetapi aku pikir kita bisa membagi 3 kapal besar dan menyerang dari 3 arah untuk mengepung mereka. Meskipun jumlah kapal mereka lebih banyak, namun meriam kita masih lebih kuat. Kapal besar kita bisa menyerang dari depan, sedangkan kapal kecil mengepung mereka untuk mencegah pelarian, usul situ. Itu juga ide yang bagus. Lin Hai setuju dengan anggukan kepala. Aku akan memimpin serangan dari depan dan menembaki musuh dengan panah. Jika kita tidak perlu menyisakan tawanan, menurutku kita bisa mengalahkan mereka dengan mudah, kata Cao Kejang. Baiklah, rencana kita adalah menyerang dengan kekuatan penuh. Pasukan kita jauh lebih kuat daripada bajak laut itu, jadi kita bisa menang dengan mudah. Tapi ingat, jangan pernah meremehkan musuh. Sekalipun mereka lemah, kita tetap harus menyerang dengan sekuat tenaga. Jika tidak, yang akan mati adalah pasukan kita, kata Lin Hai dengan nada dingin. Baik, kami akan melaksanakannya. Jawab semua orang serentak. Semua orang kembali ke kapal masing-masing dan bersiap untuk menyerang. Lin Hai melihat pulau di kejauhan dan berkata kepada Yu Huasi, aku agak menyesal, seharusnya aku membawa beberapa granat. Granat juga bisa berguna bagi angkatan laut. Yu Huasi tertawa dan berkata, kau terlalu khawatir. Angkatan laut kita, meskipun baru saja berlatih, mereka sudah memiliki meriam dan panah. Melawan bajak laut seperti ini sudah lebih dari cukup. Jika kita juga membawa granat, maka bajak laut itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Lagi pula, prajurit kita semuanya adalah rekrutan baru, biarkan mereka berlatih dengan baik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan senjata canggih untuk bertempur. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Pasukan kita harus dilatih menjadi tangguh, tidak hanya bergantung pada senjata. Jawab Lin Hai saat mereka berbincang, kapal bajak laut Jepang mendekat ke arah mereka.
Bahkan di antara mereka sendiri, para bajak laut Jepang sering bertarung untuk memperluas wilayah kekuasaan. Begitu melihat musuh mendekat, mereka segera mengirim pasukan untuk menghalau. Setelah mereka cukup dekat, meriam kecil sudah diarahkan ke kapal lawan. Semua orang, berhati-hatilah, jangan gunakan meriam besar untuk menyerang. Kapal itu mungkin akan menjadi milik kita, jadi jangan sampai merusaknya. Arahkan meriam ke musuh, jika mereka berada dalam jangkauan panah, tembak dengan panah. Usahakan merebut kapal mereka dalam keadaan utuh. Wang Dayong memberikan perintah sambil mengarahkan kapal mereka mendekat. Kedua kapal semakin dekat, dengan jarak sekitar 30 meter. Bajak laut Jepang di kapal lawan segera mengeluarkan panah sebagai peringatan. Wang Dayong tersenyum sinis dan berkata, "Terus maju, siapkan meriam, dan arahkan ke orang-orang di atas kapal." Kapal lawan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera memutar haluan. Mereka mencoba menghindar. Namun, ketika berputar, kecepatan kapal mereka menurun, memberikan kesempatan bagi kapal perang Daxia untuk mendekat. Para bajak laut Jepang baru menyadari bahwa yang berada di kapal tersebut adalah pasukan dari Daxia. Mereka segera memberikan peringatan keras. Para bajak laut mengangkat senjata dan busur mereka, bersiap menyerang saat kedua kapal bertemu. Kedua kapal semakin mendekat, dan para bajak laut itu sama sekali tidak tahu bahwa benda berbentuk drum di sisi kapal sebenarnya adalah meriam. Mereka sama sekali tidak siap. Wang Dayong melihat kesempatan ini dan berteriak, "Tembak!" 10 meriam sekaligus dinyalakan. Boom, boom, boom. Para bajak laut mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan mereka merasa tubuh mereka seperti dihantam oleh sesuatu dengan keras hingga terlempar ke udara. Bab 445. Momentum. Satu putaran tembakan meriam saja sudah menghabisi lebih dari setengah perompak Jepang yang ada di atas kapal. Para perompak yang tersisa tampak terkejut dan panik. Mereka melihat sekeliling dengan kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka belum pernah melihat atau mendengar suara menggelegar seperti itu sebelumnya, apalagi suara meriam yang sedemikian keras. Banyak dari mereka yang ketakutan, mengira bahwa suara tersebut adalah tanda kemarahan dari para dewa. Bahkan, ada yang segera berlutut di atas dek, dengan tangan terkatup, memohon ampun dari dewa mereka. Mereka berdoa dengan putus asa agar kemarahan dewa tersebut segera mereda. "Cepat arahkan kapal kita ke sana. Persiapkan pemanah untuk menembak." Wang Dayong, pemimpin pasukan Angkatan Laut Dinasti Daxia, menginstruksikan dengan suara tegas. Ia khawatir bahwa penggunaan meriam yang terlalu sering akan merusak kapal perompak yang mungkin masih bisa mereka manfaatkan. Jadi, setelah satu serangan meriam yang telah berhasil melumpuhkan sebagian besar perompak Jepang, mereka beralih ke penggunaan panah dan busur. Dengan akurasi yang terlatih, pemanah mereka menembakkan panah ke arah perompak yang tersisa, menghabisi mereka satu persatu hingga semua musuh di dek tersapu bersih. Ketika kapal-kapal dinasti Daxia mendekati kapal perompak, mereka memasang papan penyeberangan, dan menyerbu kapal musuh dengan cepat. Saat itu, para perompak Jepang yang berada di kapal sudah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Hampir semua dari mereka tewas, hanya beberapa orang saja yang masih bertahan hidup. Mereka yang tersisa begitu lemah dan ketakutan sehingga kapal perompak itu pun berhasil direbut tanpa mendapatkan perlawanan berarti. Keberhasilan yang luar biasa mudah bagi pasukan dinasti Daxia, yang dengan cerdas menggunakan strategi dan kekuatan teknologi seperti meriam untuk menguasai medan tempur di laut. Sementara itu, dua kapal lainnya yang dipimpin oleh Cao Fang dan Situ juga sedang terlibat dalam pertempuran melawan perompak Jepang. Tidak mengherankan, satu tembakan meriam serentak dari kapal dinasti Daxia sudah menewaskan sebagian besar perompak di kapal musuh. Setelah itu, mereka melanjutkan serangan dengan tembakan panah, memastikan tidak ada satupun perompak yang tersisa. Setelah berhasil menghabisi musuh di kapal tersebut, kapal perang dinasti Daxia kembali melanjutkan mengejar kapal perompak lain yang terlihat di kejauhan. Para perompak yang berada di belakang kapal lainnya melihat situasi yang tidak menguntungkan dan segera memutar arah kapal untuk mencoba melarikan diri. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kapal perang dinasti Daxia telah dimodifikasi dan kini memiliki kecepatan yang luar biasa. Dengan lebih dari 100 orang yang mendayung bersama, kapal tersebut melaju sangat cepat di atas lautan. Tak butuh waktu lama untuk mengejar dan mulai menyerang mereka dengan tembakan meriam yang menghujani kapal perompak dari belakang. Setiap tembakan yang dilepaskan tidak hanya menewaskan para perompak yang ada di atas kapal,
tapi juga menghancurkan kapal kecil yang mereka gunakan hingga berkeping-keping. Kekuatan meriam membuat semua orang terkejut, bahkan para prajurit dinasti Daxia sendiri kagum dengan daya rusaknya yang luar biasa. Dengan senjata sekuat ini, mereka merasa percaya diri bahwa menghadapi musuh dengan jumlah 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat pun dapat diselesaikan dengan mudah. Di pulau terdekat, para perompak Jepang yang tersisa mulai mengumpulkan ratusan orang dengan persenjataan seadanya untuk melawan balik. Dengan semangat bertempur yang tinggi, mereka menyerbu dari atas bukit menuju ke arah angkatan laut dinasti Daxia yang telah bersiap di pantai. Begitu kedua belah pihak bertemu, pertempuran langsung pecah. Pasukan tombak dinasti Daxia berada di barisan depan, maju dengan seruan semangat, menargetkan perompak Jepang yang semakin mendekat. Sementara itu, barisan belakang terdiri dari para pemanah yang dengan sigap menembak dari jarak jauh, membidik perompak yang tampak lebih berbahaya atau yang mencoba menerobos masuk ke dalam barisan. Beberapa perompak Jepang yang lincah mencoba berguling di tanah untuk menghindari panah dan berusaha mendekat, dengan harapan bisa bertarung dari jarak dekat. Namun, mereka meremehkan taktik dari pasukan dinasti Daxia. Setiap kali ada perompak yang berhasil mendekat, selalu ada prajurit yang dengan cepat menghunus pedang dan menebas mereka dengan tanpa ampun. Bahkan, sebelum sempat berdiri, banyak dari mereka yang langsung tewas di tangan para prajurit dinasti Daxia. Jangan gugup. Tetap ikuti perintah. Ingatlah bagaimana rakyat dinasti Daxia menderita karena para perompak ini hingga hidup mereka terasa lebih buruk daripada mati. Kita harus menghabisi semua perompak ini untuk membalas dendam bagi rakyat kita. Seru Cao Qiang, memimpin dan memberikan semangat kepada pasukan. Semua prajurit angkatan laut ini berasal dari daerah Haidong. Banyak dari mereka yang keluarganya menjadi korban perompak, sehingga rasa kebencian terhadap perompak telah tertanam kuat di hati mereka. Awalnya, melihat gelombang perompak yang menyerbu, hati mereka terasa panik. Bagaimanapun, perompak ini telah menanamkan trauma psikologis yang besar pada mereka. Beberapa prajurit yang memegang tombak tampak sedikit gemetar. Namun, karena pelatihan mereka yang sangat keras, mereka tetap patuh dan tidak goyah. Dengan dendam yang membara, mereka mulai berteriak dan menusuk dengan keras. Secara perlahan, mereka tidak merasa takut melihat darah lagi, mereka hanya memikirkan cara untuk menghabisi musuh dan membalaskan dendam keluarga mereka. Lin Hai dan Yu Huasi yang berada dalam perlindungan prajurit mereka juga maju ke depan. Mereka melihat betapa ganasnya para perompak ini yang berusaha melawan angkatan laut dinasti Daxia. Para perompak membawa perisai kecil untuk menangkis serangan panah, dan ini membuat pertarungan berlangsung lebih lama. Meski dinasti Daxia memiliki keunggulan jumlah dan strategi, mengalahkan perompak ini hanya tinggal menunggu waktu. Namun, Lin Hai tidak ingin membuang waktu berharga. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa kecepatan adalah kunci kemenangan, ia ingin segera menumpas semua perompak di pulau ini agar bisa berlayar ke pulau berikutnya secepat mungkin. Mencegah kabar tersebarnya kekalahan mereka ke perompak lainnya, Lin Hai pun memberikan instruksi kepada bawahannya, bawa 2 meriam ke sini. Cari posisi yang tepat dan serang perompak itu dengan keras. Para prajurit segera menuruti perintah tersebut, mereka bergegas membawa meriam dari kapal ke daratan. Mereka menempatkan meriam di sisi yang strategis, membidik para perompak dari samping. Setelah memastikan posisi yang tepat, mereka mengisi meriam dengan bubuk mesiu dan menyalakan sumbunya. Meriam kecil memang tidak memiliki jangkauan sejauh meriam besar, namun peluru meriam yang dipenuhi pecahan logam membuat setiap tembakannya bisa melukai banyak orang sekaligus. Dalam sekejap, 2 tembakan meriam tersebut menghantam para perompak yang tidak siap, menewaskan dan melukai puluhan dari mereka. Barisan perompak pun kacau balau, mereka yang selamat melihat ke sekeliling dengan kebingungan dan ketakutan, mereka belum pernah melihat senjata sekuat ini, dan kepanikan mulai melanda mereka. Ketika barisan perompak sudah hancur, mereka tidak mampu menahan serangan dari angkatan laut dinasti Daxia lagi. Melihat peluang kemenangan, Cao Qiang memerintahkan dengan suara lantang, prajurit, bagi pasukan dari kedua sisi, kepung mereka. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Cao Qiang melihat peluang kemenangan di depan mata, sambil mengarahkan pasukan untuk menekan dari depan dan mengepung dari sisi kiri dan kanan. Dengan semangat membara, pasukan angkatan laut melancarkan serangan tanpa ampun. Semakin banyak para perompak yang tewas dan terluka, mereka yang masih hidup mulai melarikan diri. Namun, betapapun cepatnya mereka lari, mereka tidak bisa menghindari tembakan panah dari belakang. Para perompak yang berhasil lari ke hutan kecil di pulau itu merasa aman,
tetapi Lin Hai segera memberi perintah dengan tegas, tidak perlu mengejar mereka ke hutan. Bakar seluruh hutan ini sampai mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Bersambung